Bab 6694. Charlie bertekad untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dia hanya akan bekerja sama dengan Sarahgu sesuai permintaannya, dan tidak ada hal lain yang penting. Saat dia tiba di panggung, staf di lokasi sudah siap. Saat Charlie yang tinggi berjalan keluar dengan kostum pembunuh, ia langsung menarik perhatian banyak anggota staf. Tidak seorang pun tahu apakah itu ilusi atau apakah Charlie benar-benar memiliki aura seorang ksatria kuno, tetapi ketika semua orang melihatnya dalam pakaian ini, mereka merasa bahwa sikap seorang prajurit kuno tiba-tiba menjadi nyata. Perasaan ini tidak sederhana, karena disebabkan oleh pakaian Charlie yang tersangkut, dan merupakan perasaan yang unik dalam cara dia berjalan dan setiap gerakannya. Dengan kata lain, Charlie sendiri adalah seorang kultivator dengan kekuatan super. Dia sangat berbeda dari aktor laga keren itu. Perasaan ini hanya dapat dialami ketika semua orang melihatnya. Untuk mencegah kebocoran, staf menyiapkan sepasang headphone nirkabel untuk masing-masing dari ketiganya sebelum latihan. Kemudian, seorang perencana panggung maju dan berkata, "Setelah Nonagu menyelesaikan lagu terakhirnya, kami akan memutar rekaman beberapa menit di balik layar. Nonagu harus turun ke bawah untuk berganti pakaian. Nona Sweet harus berganti pakaian terlebih dahulu dan menunggu di lift. Hal yang sama berlaku untuk para pria yang berdansa dengannya." Charlie mengangguk dan bertanya pada Sarahgu, apakah beberapa menit cukup untuk berganti pakaian? Cukup. Sarahgu tersenyum dan berkata, kostum saya untuk lagu kedua hingga terakhir akan relatif sederhana. Setelah saya naik panggung, saya akan langsung mengenakan kostum untuk lagu terakhir dan mengurus detailnya sebelum naik panggung. Pada saat ini, musik pembuka Tiongkok kuno terdengar di headphone, dan sutradara panggung di lokasi berkata kepada Charlie, "Tuan, Anda dapat naik panggung bersama Nonagu. Kami akan berkomunikasi dengan Anda melalui headphone tentang persyaratan tindakan khusus." Oke, Charlie tidak membuang waktu. Dia berdiri di belakang Sarahgu sambil memegang pedang panjang dan menaiki lift bersamanya. Ketika lift naik ke panggung, Sarahgu meraih tangannya dan menariknya ke tengah panggung. Arti umum dari lirik tersebut adalah untuk menggambarkan kehidupan bahagia keduanya saat mereka pertama kali menggembalakan kuda bersama di Nanshan. Lalu Charlie mendengar suara di earphone-nya, "Silakan minta para penari untuk melangkah maju dan tampil bebas di titik A." Charlie mendongak dan melihat seberkas cahaya di atas kepalanya bersinar di lantai panggung, memperlihatkan huruf ABCD. "Karena Anda diminta untuk pergi ke titik A, ikuti saja pengaturannya." Maka ia maju beberapa langkah, tiba di titik A, dan mulai memperlihatkan ilmu pedangnya yang telah dimodifikasi. Terakhir kali melakukan gerakan itu, Charlie hanya membawa tongkat panjat kecil dan 3 jari biasa untuk melakukan pertunjukan pedang di hadapan semua orang. Hari ini dia mengenakan kostum kuno, dan pedang panjang di tangannya sangat realistis. Dengan keterampilan pedangnya yang elegan dan rambut panjangnya, dia tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari novel seni bela diri, sungguh menarik. Kebetulan saja lirik yang dinyanyikan Sarahgu adalah tentang dirinya sendiri, sebagai seorang pembunuh wanita, yang setiap hari menemaninya ke pegunungan untuk berlatih ilmu pedang, dan menimbulkan perasaan puas dan kagum di dalam hatinya. Charlie mengekspresikan dirinya secara bebas di depan, dan dia bernyanyi lembut di belakang dengan ekspresi obsesif di wajahnya, yang sesuai dengan suasana hati yang digambarkan dalam lagu tersebut. Pada saat ini, Charlie mendengar pengingat dari sutradara panggung melalui headphone-nya, "Para penari, harap perhatikan. Kita akan memasuki babak kedua. Harap berhenti dan lihat layar lebar." Charlie menghentikan latihan pedangnya dan berbalik untuk melihat layar besar di belakangnya. Layar besar memutar efek khusus komputer yang sangat realistis. Adegan dalam efek khusus itu adalah tentang seorang tiran yang mengobarkan perang, meracuni rakyat, dan kemanapun ia pergi, sungai darah mengalir dan mayat ada di mana-mana. Lirik Sarahgu juga menyebutkan kekacauan di dunia, dan Charlie tidak ingin tinggal diam. Pengingat lain datang dari earphone Charlie, "Para penari, tolong ucapkan selamat tinggal kepada sang pahlawan wanita." Begitu dia selesai berbicara, Sarahgu menghampiri Charlie dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Mengikuti perintah itu, Charlie melemparkan pedang di tangannya ke tanah, dan akhirnya memegang wajah Sarahgu dengan kedua tangannya. Saat ini, Sarahgu masih bernyanyi,
bernyanyi tentang betapa dia tidak ingin kekasihnya meninggalkannya dan betapa dia ingin hidup sendiri dengan kekasihnya di pegunungan. Charlie menunjuk ke adegan menyedihkan di layar, dengan lembut mendorong Sarah Gu, mengambil pedang dari tanah, dan berjalan kembali tanpa ragu-ragu. Sarah Gu mengejarnya dari belakang, memeluk pinggangnya, dan masih memintanya untuk tinggal. Charlie hanya bisa membuka tangannya dan melangkah maju. Kemudian, dia mengikuti instruksi dan mendekati layar besar. Pemandangan saat ini menunjukkan bahwa mereka telah tiba di medan perang. Sang tiran memimpin pasukannya sendiri dan sangat gembira ketika melihat orang-orang terbunuh dalam jumlah besar. Pada saat ini, sekelompok penari profesional naik ke panggung, dipimpin oleh sekelompok tentara musuh. Sang tiran berdiri di belakang para prajurit dengan ekspresi arogan di wajahnya. Charlie mengikuti perintah dan bergegas maju, membunuh tentara musuh di sepanjang jalan. Lalu, suara lagunya tiba-tiba berubah. Tawana lah yang mulai bernyanyi di panggung. Liriknya semuanya tentang memajukan alur cerita, jadi tidak ada pengaturan untuk kembali dan menyanyikan bait berikutnya. Saat Tawana mulai bernyanyi, liriknya berkisar pada kesulitan Charlie dalam pertempuran dan harapan semua orang padanya. Charlie dan para penari terus melakukan adegan perkelahian sampai mereka semua dibunuh olehnya, hanya menyisakan tiran yang panik yang berdiri di depannya. Sang tiran tidak lagi memiliki kekerasan dan niat membunuh seperti sebelumnya, tetapi digantikan oleh kepanikan dan ketakutan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dia berlutut di tanah dan mengatakan sesuatu kepada Charlie, yang kira-kira berarti bahwa dia ingin menjanjikan kecantikan tak terbatas serta emas, perak, dan perhiasan sebagai imbalan atas belas kasihan Charlie. Tetapi pikiran Charlie dipenuhi oleh kekasihnya dan orang-orang yang tertindas, jadi ia mengayunkan pedangnya dan membunuh sang tiran. Setelah dia membunuh sang tiran, kanvas di belakangnya berubah dari medan perang yang penuh mayat menjadi hutan dengan gelombang gandum, deretan pohon rindang, dan wangi burung dan bunga. Orang-orang bekerja dengan damai di ladang, anak-anak berlarian dan bermain dengan gembira di ladang, dan beberapa anak bahkan menerbangkan layang-layang yang berbentuk burung layang-layang. Seperti yang diminta, Charlie berbalik dan berjalan dari layar besar ke tengah panggung. Saat ini, Tawana sudah menunggu di sini. Jika diperlukan, Charlie perlu berinteraksi secara bersahabat dengan Tawana. Tawana begitu bahagia hingga ia melemparkan dirinya ke pelukan Charlie dengan kegembiraan di matanya dan memeluknya erat. Dia membiarkan kepenuhan di depannya meremas tubuh Charlie, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda rileks. Saat itu yang ada di dalam pikirannya adalah, intinya yang ingin aku ungkapkan lewat lirik ini adalah kekasihku sudah kembali hidup-hidup. Aku sangat-sangat bahagia, dan amat-amat bahagia, maka aku akan menggambarkan dengan baik kebahagiaan dan kegembiraan ini. Semakin erat aku memeluk, semakin masuk akal. Charlie saat ini sedang dipeluk dengan erat, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi mengingat efek panggungnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Namun Tawana merasa sangat menyesal. Charlie mengenakan topeng keras, bahkan mulutnya tidak terlihat. Kalau tidak, bukankah akan sempurna jika dia mengambil kesempatan ini untuk berjinjit dan menciumnya?